fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya muliakan, saya hormati para masyayikh dan syekhat, asatidzah dan ustazat Markaz Sulaiman Al-Fauzan, dan yang saya sayangi anak-anak kami santriwati Ma'had Al-Fauzan, yang mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan hamba-hambanya yang berbahagia, diliputi rahmat, dicukupkan nikmat dengan iman yang kuat serta ilmu yang mantap. Bersyukur kita pada kesempatan ini, insyaallah tak lama sampai azan, habis itu sambung lagi. Kita bertemu dalam satu majlis yang mengingatkan kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Semua berkat rahmat, nikmat dan karunia. Dan di antara karunia yang besar yang membuat dia besar adalah diberikan kepadanya para wanita-wanita yang juga berjiwa besar dan punya jiwa pengorbanan yang besar. Dan maklum bahwa wara'a kulli rajulin azim, bahwa di belakang laki-laki yang besar itu selalu ada wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang hebat. Tak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ditulis tentang orang-orang yang berbahagia menemani, membersamai manusia paling bahagia, antara hidup tetap bersama beliau sebagai Nabi yang harus siap berkorban untuk maslahat dakwah Islam, maka atau mereka memilih untuk berpisah dengan Nabi SAW dan bebas untuk mencari kebahagiaan duniawi. Tapi subhanallah, mereka tak satu pun yang mau berpisah dengan Nabi SAW, karena dialah sebaik-baik manusia dan dialah yang paling bahagia. Dan orang yang paling bahagialah yang bisa membahagiakan orang lain. Ya, kalau kita nak jadi orang bahagia atau nak bisa membahagiakan orang, mesti kita dulu yang berbahagia. Dengan apa? Ya, kita dengarkan bagaimana mereka bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Dulu kita harus balik ke masa sebelum Nabi diutus. Ketika Nabi kita alaihissalatu wassalam masih bujang, ya, masih belum menikah. Beliau pernah menjadi pedagang atau katakanlah sebagai partner, disebut dengan Ummul Mukminin wa sayyidatu nisa'il alamin. Ummul Mukminin wa sayyidatu nisa'il alamin. Kunyahnya Ummul Lebanon dan Jordan.
itu semuanya disebut Syam. Pusatnya dulu di mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Di situ pusat pemerintahan Kaisar Romawi Timur dulu. Nah, dalam perjalanan itu Khadijah Sayyidatu Nisa'il Alamin, penghulu wanita alam semesta, dia mengirim bersama Nabi SAW seorang pembantunya atau budaknya, Maisarah. Maisarah, laki-laki apa perempuan? Ah, di sini perempuan. Bukan anak gadis ya? Bukan, Masya Allah. Ada yang nama Maisarah? Mana? Berapa orang? Satu. Khadijah ada? Hah? Nggak ada? Ah, nanti pas Aisyah nanti. Sekarang harinya Khadijah. Ada Khadijah? Syekh, tahu? Ada Khadijah? Nggak ada, alhamdulillah. Baik. Pokoknya Aisyah tunggu harinya. Aisyah banyak? Berapa sih? Hah? Tapi tanpa Siti ya? Insya Allah. Baik. Khadijah, Khuzaimah. Di Indonesia Kak Khuzaimah yang ada, bukan Bang Khuzaimah. Huzaifah. Nah, Huzaifah ya laki-laki. Kalau Ihsan di Arab perempuan, di sini laki-laki. Ilham di Arab perempuan, di sini laki-laki. Nah, makanya hati-hati kalau melamar orang Arab ya. Nanti terlamar Ilham, bukan Bang Ilham tuh, Kak Ilham. Nah, baik. Maisarah radhiyallahu menyaksikan di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Maisarah. Pertama diantaranya adalah itu awan sejak dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis sampai balik lagi selalu melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai diuji oleh Maisarah, dicobanya melewati onta Nabi. Jangan-jangan nih awan mengikuti saya, mengikut Nabi. Ternyata tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih menarik bagi Khadijah bukan itu. Ketika bertemu dengan seorang Yahudi di perjalanan menawar barangnya, biasanya orang Arab jahiliyah itu kalau minta kepastian untuk menguatkan kebenaran barangnya asli, ya, coba bersumpah Bismillah, bersumpah atas nama Lata atau nama Uzza. Maka dia minta kepada Nabi alaihissalam untuk bersumpah menggunakan nama berhala itu. Jelas? Tapi Nabi kita alaihissalam tidak mau. Ma sajadtu lahum fa kaifa ahlifu bihim. Saya tak pernah sujud kepada berhala dan apalagi bersumpah. Karena sumpah ada termasuk ibadah, tak boleh kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihissalam tak mau bersumpah. Ini sampai kepada Khadijah, dan sejak itu pula dia ingin untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Khadijah juga termasuk yang tak pernah sujud ke berhala. Tidak pernah sujud kepada berhala. Nah, dan
Akhirnya setelah pulang dari berdagang, Khadijah mulai bercerita kepada salah seorang perempuan yang termasuk ahli dalam bermediasi, ahli dalam bernegosiasi. Maka ketika dia bercerita tentang Nabi Muhammad SAW sebagai wanita, bercerita tentang seorang laki-laki, tentu ibu tu paham, kamu naruh hati kepada dia. Artinya Khadijah naksir Nabi SAW. Karena apa? Karena amanahnya tadi, karena menjaga kesucian dirinya tadi. Subhanallah, benarlah janji Allah SWT, al-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik-baik itu akan tetap kembali kepada yang baik juga. Dan pertemuan kita sebelumnya sudah kita sebutkan, asam di laut, ikan di gunung. Nah, betul tuh, asam di laut, ikan di gunung. Ikan di laut, asam di gunung, bertemu di padang Arafah. Bertemu di Belanga. Kuali Belanga. Nanti balik hanya sama mak ya, Belanga. Orang dulu kalau masak itu pakai Belanga, asam pedas. Kalau sekarang pakai kuali. Coba lagi pakai Belanga, pasti lebih sedap. Ya, pasti lebih sedap. Tahu Belanga? Ayah nunjuknya. Ada rumah tak? Tak, kalau ada rumah bawa sini. Belanga. Cari nanti. Di Google ada tuh Belanga. Coba tengok. Lalita. Belanga. Ini gambarnya. Belanga adalah alat masak tradisional yang membentuk kuali besar dan terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk merebus air atau sayuran. Belanga memiliki bentuk bundar dengan mulut besar. Masya Allah. Nih bentuknya. Nah, jelas? Tidak nampak Belanga. Foto gimana fotonya? Kalau Belanga suka ini. Ya tak pandai yang besarnya. Cari sendirilah nanti. Ini nih. Dah nampak? Dah. Ya. Ini namanya Belanga. Jelas? Baik, alhamdulillah. Jadi walaupun memperkuat pula, walaupun beliau tidak tahu apakah ini adalah Nabi alaihissalam, tapi sifat itu yang membuat dia tertarik. Jujur dalam berdagang, kemudian tidak mau tunduk bersumpah dengan berhala, kemudian kemana pergi di tempat yang panas di padang Sahara selalu diiringi dan dilindungi oleh awan. Allah, tidak perlu bawa payung, ya, tapi awan selalu melindungi Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya Khadijah tertarik untuk menikah dengannya. Datanglah sang ibu tadi, siapa nama, lupa saya nama ibunya, lupa ya, sama juga. Ada seorang ibu yang biasa menghubungkan antara orang yang nak menikah di Makkah itu, dan dia adalah ahli dalam bernegosiasi. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, apa yang dirindulah datang pulang. Akhirnya terjadilah pernikahan antara dua manusia suci
Yang satu di masa jahiliyah saja digelar dengan At-Tahir, dan yang satu digelar dengan At-Tahirah. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza al-Asadiyah al-Qurashiyah Ummul Qasim Sayyidatu Nisa'il Alamin. Gelar ini dia dapat, bukan sembarangan dapat. Khadijah radhiyallahu taala anha sudah menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Para ahli sejarah mengatakan umurnya Nabi 25 tahun, umur Khadijah 40 tahun. Ini yang masyhur. Allahu alam, ada sebagian ahli sejarah mengatakan tidak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak, kenapa tidak mungkin? Karena menurut alasan mereka yang mengatakan tidak mungkin, kalau di atas 40, anaknya berapa orang? Anaknya berapa orang? Anak Khadijah 6 atau 7? 6, taib. 6 orang. Itu tidak mungkin melahirkan sampai umur berapa? 6 sampai umur 60. Tapi kita katakan dulu umur istri Nabi Ibrahim berapa? Istri Nabi Ibrahim ketika melahirkan berapa? Nabi Ibrahim umurnya di atas 80. Istrinya ya sekitar itu pula. Jadi kalau Allah menaki, makanya ketika diberitahukan itu, dia tersunggir dan tersenyum. Masa mungkin saya yang mandul ini umur dah tua renta masih juga bisa melahirkan? Tapi Allah Maha Kuasa. Ala kulli hal, jelas terjadi pernikahan antara Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan dia mendapat beberapa keutamaan. Yang pertama menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang cintanya kepada Nabi dan cinta Nabi kepadanya tak pernah habis. Ibarat mata air tak pernah kering, ibarat telaga tak pernah kurang airnya. Sampai setelah meninggal Khadijah pun selalu disebut-sebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan teman-teman Khadijah mendapatkan kebaikan itu. Ya, kalau Nabi misalnya menyembelih hewan atau kambing dan sebagainya, mesti disisihkan untuk teman Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri yang paling cintai Nabi alaihi salatu wassalam, cemburu pula sama Khadijah yang sudah tiada itu. Subhanallah, dalam hati pun masih cemburu. Min kasrati ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah, karena terlalu seringnya Nabi menyebut Khadijah terus. Kenapa sih? Dah tua begitu. Waqad abdalakallahu biwa khair minha, kan sudah ada ganti yang lebih baik, lebih muda. Kata Nabi, wallahi ma abdalani khairan minha, demi Allah saya tidak dapat ganti yang lebih baik. Apa sebab? Sebabnya apa? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Waqad saddaqatni iz kadzdzabani nas. Dulu ketika awal saya berdakwah, orang mendustakan saya, dia langsung membenarkan saya. Dulu waqad wasatni bimaliha wa nafsiha, dia yang menghibur saya di saat orang meninggalkan saya, semuanya dengan apa? Dengan harta dan dengan jiwanya sendiri. Ikut diboikot di Syi'bi Abi Talib dan lain-lain. Waruziktu minha walad, yang lebih daripada itu, dia yang memberikan saya anak-anak.
yang lain tidak memiliki anak. Maka tercatatlah Khadijah awal zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah lambang kesucian. Di masa rusaknya orang jahiliyah, dia tidak rusak. Luar biasa. Makanya kita salah satunya kita mondok di Al-Fauzan ini. Mudah-mudahan tak ada jahiliyah sini kan? Ada orang jahiliyah sini? Ada. Lain bunyinya. Enggak ada tuh ada. Oh tidak, alhamdulillah nyaman saya. Jangan sampai ada ya. Di kaum muslimat anda semua insya Allah berada di tempat yang tepat. Ya, berada di tempat yang tepat. Mudah-mudahan bisa meniru Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, menjadi orang yang setia, menjadi yang selalu membenarkan Nabi alaihi salatu wassalam dan siap berjuang untuk menegakkan dakwatul Islam dimanapun berada. Baik, azan masuk waktu atau iqamat? Azan. Iya, kita azan dulu nak. Azan dulu saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu adalah tadi kita katakan istri yang pertama bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah yang pertama beriman pada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga bahwa Khadijah adalah istri yang pertama yang memberikan Nabi alaihi salatu wassalam anak-anak. Bahkan yang lain rata-rata tidak memiliki anak. Nah, dan Khadijah adalah manusia pertama. Khadijah dia yang setia menjadi teman. Kita gambarkan bagaimana kebesaran atau sikap Khadijah yang tertanam dalam hati anak-anaknya. Bagaimana beliau ketika menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama beliau orang kaya, sah? Orang kaya? Raya. Nabi kita anak yatim, dipelihara oleh siapa? Pamannya yang juga miskin, Abu Talib. Makanya kenapa Ali bersama Nabi? Karena Abu Talib anaknya banyak dan dia terhitung miskin. Maka berbagilah mereka anak-anak Ali, anak-anak Abu Talib. Ja'far dipelihara oleh Abbas, sedangkan Ali disantuni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Khadijah, dia paham ya, walaupun belum turun wahyu kepadanya, tapi dia paham bahwa suami itu memang harus lebih tinggi dari istri. Makanya Khadijah menyerahkan seluruh usahanya untuk dikelola oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Supaya apa? Supaya Nabi tidak merasa kecil di depan istrinya. Supaya Nabi tidak merasa kecil di depan istrinya. Padahal belum jadi Nabi waktu itu. Karena memang sesuai dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Subhanallah. Padahal dari sisi umur lebih tua. Padahal kalau lebih tua kan wang pekokiannya gitu kan. Kan gitu. Kan belum rasul dia waktu itu, sah? Kan waktu itu umur 25 sudah diangkat jadi rasul? Belum. Tapi fitrah kewanitaan yang masih tahirah, paham dia bahwa suami harus lebih tinggi dari istri. Apalagi di sisi ekonomi. Maka dia serahkan ini usaha, diserahkan bulat-bulat ke Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga Khadijah menerima nafkah dari Nabi alaihi salatu, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ini pengorbanan yang luar biasa demi menjaga kehormatan rumah tangga supaya Nabi tidak merasa rendah alaihi salatu wassalam. Awal menerima wahyu, Nabi ketakutan. Kenapa dia takut? Nak tahu jawabannya? Pergilah nanti dalam rimbo itu sendiri. Ya, ada gua di situ, duduk situ sendiri sampai sampai menjelang subuh. Menjelang subuh tiba-tiba datang orang yang tak dikenal. Dipagutnya di belakang kuat-kuat. Tahu dipagut? Dia peluknya sampai sesak napas di belakang. Tiba-tiba dia menghilang. Gimana? Takut tak? Dah tahu rupanya kenapa takut. Tak? Kan di Gua Hira Nabi berkhalwat, sah? Nabi berkhalwat di Gua Hira. Kadang sebulan, kadang setengah bulan. Habis bekal dia balik lagi, naik lagi ke atas. Subhanallah. Ketika datang malaikat Jibril, Iqra. Kalau suami pulang dalam keadaan seperti itu, jangan banyak tanya. Dia bilang apa? Kan dia minta selimuti, maka dia selimuti. Tidak berbicara, tidak bertanya, dan itu disaksikan oleh anak-anaknya. Ini yang namanya pendidikan yang tak diajarkan, tetapi tertanamkan. Oh gitu ya menyikapi ayah yang pulang dalam keadaan takut. Nah, jangan kalau sempat ibunya tuh tiap bang ini banyak kojo bertinggen pelok ke kantin. Nampak sama anak gadis kita begitu, besok ke suaminya dibuat pula kayak gitu. Abang pulang lawik tawi piti tak puluh bodohnya. Ada bodoh nak makan ni kojonya. Nah, Khadijah bukan jenis seperti itu. Jelas? Jadi Khadijah melihat suaminya pulang ketakutan, dia turuti saja dulu apa yang dia minta. Selimut, ya kasih selimut. Lalu habis itu diusap-usap, dipijit-pijit dan sebagainya, dan itu terlihat oleh anak-anaknya. Oh begini caranya ya, sehingga tertanam dalam jiwa mereka bahwa melayani. Diulang lagi, suruh baca 3 kali, tentu takut ya. Lalu kata Khadijah radhiyallahu anha, sebaiknya kita pergi ke anak pamannya Waraqah ibn Naufal, karena dia punya ilmu tentang Alkitab, karena dia orang Kristen waktu Nasrani waktu itu, tapi Nasrani muwahhid, bukan musyrik. Nah, akhirnya dibawalah ke pamannya atau anak pamannya Khadijah, Waraqah ibn Naufal. Siapa yang punya inisiatif? Khadijah juga. Tahu dia cara mencari penyelesaian masalah. Bukan dibawanya, kalau enggak ke dukun nanti aku bang. Bukan. Dukun nambah masalah. Nah, tahu tak? Makanya masalah bisa selesai dengan orang berilmu.
Waraqah berilmu karena baca Alkitab. Kalau tukang sihir balemu, bukan berilmu. Itu makanya penyelesaiannya cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau dukun bertindak, gila orang dibuatnya. Sahih? Kena si Jundai. Nah, tetapi kalau orang berilmu menyelesaikan masalah terang benderang, tidak ada masalah lagi setelahnya. Masih ingat kisah orang yang bunuh 99 orang? Masih? Tanya ke ahli ibadah yang tak berilmu, asalnya apa? Tambah bunuh orang lagi 100. Tapi tanya pada ulama, ada penyelesaian. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi permintaan, supaya taubatmu nasuha, jangan tinggal di situ lagi. Itu orang-orang tak baik di situ. Pindah ke Al-Fauzan. Karena di situ ada orang-orang baik. Jelas? Akhirnya dia turuti itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.